Bismillahirrahmanirrahim. Hidup di dunia bukan untuk bermain-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Orang beriman yang terjerumus ke neraka, kisah, peringatan, dan rahmat Allah. Hidup di dunia bukan untuk bermain-main. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Namun, betapa banyak orang beriman yang lalai. Mereka tetap sholat, tetap puasa, tetapi juga menganiaya diri sendiri dengan maksiat, menzalimi orang lain dan tidak bertaubat. Mereka termasuk yang dimaksud Allah. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum syabiqu bil khairat bismillah zalika wal fadlul kabir. Surat Fatir ayat 32. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Itulah karunia yang besar. Golongan zalimin li nafsi adalah mereka yang beriman tapi masih bermaksiat. Jika Allah tidak mengampuni, mereka disiksa dahulu di neraka untuk dibersihkan. Mengapa mereka sampai ke neraka? Orang beriman yang mengenai diri, ini adalah mereka yang tahu kebenaran, namun tetap mengerjakan dosa kecil sampai dengan dosa besar tanpa tobat. Nabi Muhammad SAW bersabda, La yadkhulul ahadukum al-jannata bi amalihi. Al-Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Tidak seorang pun dari kalian akan masuk surga hanya karena amalnya saja. Jika amal tak sebanding dengan dosa, mereka ditahan di neraka sampai dibersihkan. Apakah mereka tidak sadar kalau lamanya hari akhirat itu berbeda dengan lamanya hari dunia? Kebanyakan mereka tidak yakin kalau lamanya sehari di akhirat sebagai mana 1000 tahun bilangan hari di dunia. Ingatlah itu. Pedihnya ajab dan lamanya masa tinggal. Bayangkan panasnya api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, Narukum hajihi lati yukidu binu adam juz'an min sab'ina juz'an min khairan min harra jahannam. Hadis riwayat Muslim. Api kalian di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Andai orang kafir di neraka lamanya selama bilangan pasir di bumi, itu mereka masih terukur dan bersyukur. Tapi bagi yang kafir, musyrik dan munafik, kekal mereka di dalamnya. Allah tugaskan, Innallaha la'anal kafirina wa adalahum sa'ira khalidina fiha abada. Surat Al-Ahzab ayat 64-65. Sesungguhnya
Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang bernyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang beriman yang masih punya dosa besar akan dihisab. Jika dosanya lebih berat, ia bisa masuk neraka sebagai balasan. Mereka dihisab di neraka sesuai dosanya. Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun seberat biji sawi. Diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari. Ini menunjukkan mereka tidak kekal hanya sementara. Setelah ajal tertentu datang syafaat Rasulullah SAW, para malaikat dan orang-orang beriman yang diizinkan Allah. Dalam hadis panjang tentang syafaat Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Fayakumullah azza wa jalla, syafatil malaikatu wa syafatul nabiyuna wa syafa'al mu'minina walam yabqa ila arhamur rahimin. Lalu Allah berfirman, para malaikat telah memberi syafaat, para nabi telah memberi syafaat, orang yang beriman telah memberi syafaat, tinggal yang tersisa adalah yang maha pengasih dari Allah sendiri mengeluarkan mereka. Setelah syafaat nabi, syafaat beriman, Allah mengeluarkan orang-orang yang masih punya iman meski sedikit sekali. Dalam riwayat hadis Muslim mengatakan, maka Allah mengeluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat dinar, kemudian setengah dinar, kemudian seberat biji sawi. Mereka dibawa ke sungai kehidupan, Nahar al-Haya. Masih dalam hadis sahabat Rasulullah SAW. Kemudian mereka dilemparkan ke sungai kehidupan, lalu mereka tumbuh di sana seperti biji-bijian tumbuh di tanah yang dialiri banjir. Hadis dibacakan oleh Bukhari. Ini adalah proses pemulihan tubuh dan jiwa mereka setelah terbakar di neraka. Setelah dibersihkan, dibangkitkan kembali di sungai kehidupan, mereka masuk surga. Para malaikat berkata pada mereka, Assalamualaikum tibtum fadkhulu wa qalibin. Al-Jumar ayat 73. Selamat sejahtera atasmu, kamu telah bersih, maka masuklah ke dalam surga, kamu kekal di dalamnya. Tapi setelah dicelupkan di air kehidupan yang tadinya gosong menjadi wujud yang sebelumnya tidak bisa bergerak, sehingga terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh hadis Muslim yang panjang. Orang terakhir keluar dari neraka tidak mampu memalingkan wajahnya dari api kecuali Allah yang memalingkan. Dia berkata, Ya Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka. Jangan jadikan aku makhlukmu yang paling celaka. Allah berfirman, jika aku kabulkan, apakah engkau akan meminta lagi? Dia berjanji, tidak akan meminta lagi. Allah pun palingkan wajahnya dari neraka. Kemudian ia berkata lagi, Ya Rabb, dekatkanlah aku ke pintu surga. Allah bertanya lagi. Ia berjanji lagi, Allah pun dekatkan. Setelah dekat ia melihat keindahan surga. Ia berkata, Ya Rabb, masukkanlah aku ke surga. Allah tersenyum dan berfirman, Wahai anak Adam, betapa khianatnya engkau. Lalu Allah tertawa dengan rahmatnya. Allah memasukkan ia ke surga. Syukur telah masuk surga. Orang beriman yang selamatkan ini berkata seperti dalam surat Al-Fatir ayat 34. Wa qul alhamdulillahillazi azhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukur. Inilah ucapan yang penuh haru. Setelah berdirinya di neraka, akhirnya mereka merasakan rahmat Allah di surga. Hidup ini bukan permainan. Allah sudah menjamin rezeki setiap hamba sesuai takdirnya. Kebahagiaan dunia itu
kalau dijalani paling lama 100 tahun atau seumur qadar masing-masing. Setelah itu pasti mati dan ada pertanggungjawaban yang menunggu, hisaban Allah. Kita tidak boleh bodoh, saudara. Tugas utama kita hanya beribadah dan menjaga diri dari dosa, dan sampai kita termasuk dalam nafsi yang harus dibersihkan di dalam neraka dulu. Perbanyaklah tobat, memasrah dan ikhlas niat. Faman yuji'anin nar wa udhul jannah faqad faz. Surat Al-Imran ayat 186. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh ia telah beruntung. Semoga Allah menjauhkan kita dari azabnya dan mengaruniakan kita masuk surga tanpa hisab. Amin. Saudara, bila nasihat Islami ini bermanfaat, tolong bantu kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Juga berikanlah kami masukan dengan cara menulis di kolom komentar masukan berharga, agar semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaat dari video ini, dan semoga keimanan kita saling terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.